Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Nah, malam ini kita akan ngobrol lagi. Kali ini tema kita Scholarship Hunter, Tips and Trick Beasiswa Australia. Nanti saya akan mengundang Mbak Arika Artiningsih. Ini gelar beliau panjang sekali ya kalau saya sebutin. Beliau ini sarjana ekonomi, Master of Accounting, Master of Computer, Master of Research, dan PhD kandidat. Insya Allah bentar lagi akan lulus PhD-nya. Sekarang masih nunggu. Kemudian Mbak Arika ini dosen di UGM. Mungkin ada yang dari Jogja. Ya udah lumayan banyak, saya langsung panggil ya. Saya langsung undang Mbak Arika Artiningsih. Halo, Halo Assalamualaikum Mbak Arika. Mbak, Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Baik. Udah Sebelumnya mau. makasih nih ya, udah Mm-mm. mau direpotin sharing dengan kami Enggak. di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan kita di Indonesia dan buat Mbak juga ya, jadi lebih termotivasi. Gitu. Mm-mm. Amin. Langsung aja kita sama Mbak Arika. Nah, hari ini tadi saya sempat jelasin kan ya gitu ya. Mbak Arika ini emang kayaknya memang minatnya sekolah gitu ya. Banyak sekali gelarnya gitu. Ini kayaknya dirimu adalah pemateri pertama dengan gelar yang paling panjang di acara saya, di acara live saya. Masya Allah. Boleh dong cerita ke kita dulu nih, awal mulanya gitu ya. Awal mulanya sejarahnya dirimu dari kecil itu di mana atau sekolahnya. Mungkin biar Hmm, ada pada ini rekan-rekan pada paham juga. boleh. Kalau saya sih asalnya dari kota kecil ya, dari Purworejo. Ada yang dari Purworejo nggak? Dari Purworejo desa? itu dekat Jogja nggak? Iya, mungkin sekitar 70 kilometer lah dari Jogja. 1,5 jaman. Mm-mm. 1,5 jam. Ya, Oke. nah terus kalau kecilnya sih biasa ya dari SD di desa gitu, terus Mm-mm. sampai SMA juga masih di Purworejo, terus mulai kuliah, alhamdulillah keterima di akuntansi di FEB UGM, itu mulai kuliah tahun 2006, lulus tahun 2010, kemudian kebetulan sih saya senang ya, emang senang sekolah gitu ya, terus kayaknya kalau cuman sampai S1 dan kerja langsung gitu tuh kayak kayak males gitu loh, masih pingin sekolah lagi gitu. Akhirnya mutusin buat mulai cari-cari beasiswa karena pinginnya sih di luar negeri gitu. Mm-mm. Waktu kecil tuh kan suka nonton acara-acara di luar negeri kayak MTV gitu. Jadi kayak emang dari kecil Mm. tuh udah gak termotivasi buat pinginnya tuh ngelanjutinnya kuliahnya ke luar negeri. Jadi ya lulus tahun 2010 terus mulai persiapan buat cari-cari beasiswa S2 ya sampai Oh akhirnya ya. dapat beasiswa sih tahun 2013. Saya Mm. bilang ya berangkatnya tahun 2013, dapatnya 2012 akhir loh. 2 tahun persiapan gitu. Eh, Pengalaman lah sambil cari pengalaman kerja sedikit-sedikit, pengalaman organisasi, persiapan keberangkatan dan lain. Berarti pengalaman organisasi itu penting ya, dilihat untuk apa Beasiswa. syarat apa beasiswa itu gimana sih Mbak? Kan sekarang ini banyak ya follower saya mungkin mulai Mm, terbuka gitu, mulai terbuka dengan informasi-informasi beasiswa luar negeri karena adanya live saya gitu ya. mm, Mungkin gimana gini untuk yang baru nih ya, untuk baru memulai carinya kemana, terus apa yang harus disiapkan kan kita kayak apa dulu ya gitu, apa dulu, apakah mm. apakah misalkan ya ada yang lagi S1 nih, apakah memang fokus S1 dulu nanti setelahnya baru cari-cari peluang beasiswa atau pas semester akhir atau tingkat akhir mereka udah mulai mempersiapkan gitu. Mungkin kalau itu tergantung orangnya ya, tapi kalau menurut Mm-mm. saya lebih kalau persiapan misalnya kayak bahasa Inggris gitu nggak ada salahnya dipersiapkan dari mulai S1 gitu, mulai dari semester-semester awal gitu. Kalau saya sih mulai persiapan cari beasiswanya gitu mulai setelah selesai kuliah gitu. Selesai kuliah udah menetapkan diri kayak pingin kuliah gitu, pingin kuliah lagi, ya udah saya mulai persiapannya misalnya bahasa Inggris gitu. Nah,
sambil persiapan bahasa Inggris kan nggak mungkin juga saya cuman belajar bahasa Inggris aja gitu. Nah, di situ saya cari-cari pekerjaan dan ikut organisasi-organisasi yang sesuai dengan minat saya untuk kedepannya. Jadi waktu itu kan saya pinginnya akuntansi, tapi nggak sekedar yang akuntansi gitu. Harus ada tambahannya lah, nilai tambahnya gitu. Ya, saya ikut organisasi yang dia bergerak mengarahkan ke bidang yang akan saya tuju itu. Jadi biar sejalan antara pengalaman kerja, riwayat pendidikan, dan dengan major atau bidang yang ingin saya pelajarin gitu. Jadi semuanya itu harus sinkron gitu. Dan bagusnya lagi kalau kita persiapan misalnya mempersiapkan bahasa Inggris, tapi saat itu juga kita masih sambil bekerja di bidang-bidang yang kita minati, nanti saat ngisi formulir beasiswa gitu, itu kan bisa jadi cerita tersendiri gitu loh, untuk memperkuat argumen kita bahwa kita tuh di situ nggak cuman mau belajar yang kita tuh mau menunjukkan kalau apa yang dipelajari kedepannya itu ada kaitannya dengan pengalaman sebelumnya atau bidang studi kita selanjutnya. Nah, sekarang kalau ini ya Mbak, kan tadi tuh saya infokan ke mereka bahwa masternya dirimu itu ada 3 gitu. Itu kenapa gitu? Apakah memang kebutuhan ataukah dirimu memang pengen belajar itu, ataukah ada tuntutan untuk mengambil master sampai 3 kategori sih, 3 gelar? Kalau di Australia, karena saya kan di Australia, memang memungkinkan untuk mengambil gelar yang combine. Jadi kebetulan saya mencari tidak hanya yang akuntansi, karena S1 saya akuntansi, saya nggak mau cuma akuntansi gitu. Jadi saya mencari master yang dia selain akuntansi ada, jadi kayak combine degree gitu loh. Ada misalnya master, kalau di Australia itu bisa misalnya Master of Engineering dengan Master of Art gitu. Nanti selesainya bareng gitu. Nah, punya saya juga kayak gitu. Jadi saya ngambil Master of Accounting, plus saya juga ngambil Master of Commerce di bidang Financial Crime and Governance. Jadi nilai plusnya untuk studi di Australia itu untuk master maupun bachelor kita bisa combine more than 1 degree gitu. Oke. Mungkin langsung nih ya, Mbak. Kita ke topik beasiswa di Australia. Ini saya kedatangan bintang tamu lain kecil, belum tidur. Asraf belum tidur. Asraf belum tidur. Asraf kesini. Jadi beasiswa di Australia gitu. Dari kemarin kan kita beberapa dari negara lain ya, dari Norway, dari Harvard ada kemarin ya. Nah sekarang kita mau spesifik nih untuk Australia. Kalau beasiswa yang biasanya orang-orang Indonesia dapat untuk di Australia itu apa aja, dan biasanya Australia itu bagus untuk bidang apa aja sih gitu. Biar mungkin teman-teman ada referensi ya. Mungkin kalau misalkan mau cari accounting, Master of Accounting harus ke Australia atau apa gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran ya, Pak? Kalau untuk beasiswa yang tersedia, menurut saya sih ada 3 macam ya. Yang pertama itu Australian Awards dari Australia Government. Yang kedua, yang kita semua tahu nih dari Indonesia, ada LPDP. Terus yang ketiga, universitas di Australia sendiri juga menawarkan beasiswa, tapi biasanya parsial. Parsial ini kadang mereka cuma menawarkan tuition fee gratis misalnya, dan kita masih harus menanggung living cost misalnya kayak gitu. Kalau yang paling kalau misalnya IPK-nya bagus misalnya waktu S1, biasanya kemungkinan besar kalau daftar di Universitas Australia biasanya bisa dapat beasiswa, tapi parsial, yang cuman bebas tuition fee-nya aja. Jadi ya resikonya. Tapi itu bisa, biaya hidupnya gimana?
biasanya Nah, mereka biasanya pada mengcover kerja, biaya hidupnya gimana? Oh, part time ya. pada kerja, Karena ya part time. kan mm-mm. Karena emang Karena kan kemarin kalau dari ya, mm, ya, ya Kak, negara-negara lain juga mereka bilang katanya part kalau time. kerja part time itu membantu banget gitu karena Ya, mereka dihargai juga gitu man mm, hour-nya. Oh gitu, menarik. Nah kalau Australian dan Award sendiri, words, Australian Australian. Award sendiri tuh gimana? Apa klarifikasi, Mm-mm, klasifikasinya, requestnya, terus carinya di mm. mana? Seperti itu gimana? Karena Kalau banyak banget ya. Australia, ya Australian Awards ini kalau saya bilang kalau di Australia yang paling prestisius ya, eh, Hmm. dia sebenarnya sudah diperkenalkan gitu di Indonesia selama 60 tahun gitu. Dia udah lama, cuman ganti-ganti nama aja. Nah, objektifnya ini sebenarnya dia untuk mensupport pembangunan di Indonesia. Jadi yang paling penting saat mencari kan kita tahu gitu tujuan beasiswanya itu apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Dan Hmm. Australian Awards ini menginginkan alumninya untuk berkontribusi pada development Indonesia. Jadi untuk orang yang ingin mencari beasiswa Australian Awards, kalau saran saya dan menurut saya ini tipsnya sih, uh, kita harus menyesuaikan bidang studi yang kita ambil dengan priority objektifnya mereka. Apa Jadi yang dibutuhkan ya? apa yang dibutuhkan, apa yang kira-kira itu bisa kita tawarkan untuk developmentnya Indonesia. Gitu. Jadi itu yang Hmm. kita jual. Kita harus meyakinkan mereka kalau bidang studi yang kita ambil nantinya akan berkontribusi tidak hanya untuk karir kita, tapi juga untuk developmentnya Indonesia. Hmm. Misalnya waktu saya master, saya kan mengambilnya master, saya bidang S1-nya akuntansi, tapi rasanya akuntansi itu kan kayak perusahaan banget, sektor Hmm. private banget gitu kan. Jadi Hmm. kayaknya tuh nggak ada nilai jualnya buat Australian Awards. Itu Hmm. makanya saya coba cari-cari jurusan yang kira-kira tuh bisa menjual lah, yang membuat mereka tertarik. Makanya saya ambil combined degree, Master of Hmm. Accounting dan Master of Commerce in Financial Crime and Hmm. Governance. Karena waktu itu salah satu objektifnya Australian Awards itu untuk pemberantasan korupsi. Jadi kalau saya mengambil jurusan financial crime yang itu untuk pencegahan fraud, pencegahan korupsi, tentunya itu akan Hmm. menarik minat mereka gitu. Jadi Hmm. terkadang oke, kita punya tujuan, kita punya cita-cita, tapi kita harus Hmm. menyesuaikan cita-cita itu dengan fokus dari pemberi beasiswa itu sendiri juga agar Hmm. sinkron gitu. Hmm. Karena kalau Hmm. saya cuman fokus di akuntansi mungkin mereka tidak tertarik gitu melihat profil saya itu Hmm. bukan profil yang mereka inginkan gitu. Hmm. Oh, jadi memang benar kita benar-benar sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Kalau mereka Hmm. memang, tapi mungkin juga bisa dilihat dari Indonesia sendiri tuh butuh apa gitu untuk Hmm. pengembangan gitu. Mungkin mereka juga Hmm. bisa atau mereka sudah mendesain mungkin ya udah oh Mereka kira-kira ya. Indonesia ini kekurangan tenaga-tenaga di sini makanya banyak yang korupsi itu mungkin ya. Jadi mereka Menarik. ini sudah punya prioritas bidang studi apa saja yang mereka mau dukung dan yang membuat mereka memutuskan bidang-bidang studi ini juga sudah hasil konsultasi dengan pemerintah Indonesia. Jadi sudah align Mm-mm. antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia bidang Mm-mm. apa yang disetujui untuk dikembangkan gitu. Jadi Oke. penting banget menurut saya saat mendaftar beasiswa itu kita cek websitenya, kemudian kita Mm-mm. lihat fokus mereka itu sebenarnya itu apa gitu dan kemudian kita menyesuaikan aplikasi kita uh, Mm-mm. dengan kebutuhan atau visi dan misinya mereka lah gitu. Jadi Mm-mm. setidaknya align gitu apa yang kita Mm-mm. apply dengan apa yang mereka mau. Oke, oke, kebayang ya. Jadi, Hmm. nah kemudian untuk syarat-syarat yang lain, kalau untuk yang Mm-mm. syarat-syarat yang lain itu sebenarnya kalau yang kayak bahasa Inggris itu standar kan ya setiap Standar. setiap. Dan jangan takut kalau buat pertama daftar beasiswa karena biasanya untuk beasiswanya sendiri syarat bahasa Inggrisnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi misal Mm. syaratnya untuk Australian Awards ini dia hanya minta paper based TOEFL 525 dan IELTS 5,5.
Oh. Nah, nanti kalau misalnya sudah diterima, maka Mm-mm. dia akan ada semacam pembekalan bahasa dan lain-lain yang intinya nanti akan membantu kita memperoleh IELTS 6,5. Jadi Enam nanti kalau setengah. Australia World, ya karena kalau untuk Australia di universitas di Australia minimal kan IELTS-nya harus 6,5. Tapi Hmm, beasiswanya sendiri mau menerima kita dengan IELTS 5,5 gitu. Karena lima setengah. nantinya mereka kayak ngasih les ke kita sekitar 6 bulan gitu untuk Itu bisa ketika meningkatkan mereka IELTS kita. Udah saat kita udah ketika diterima. dan udah datang atau masih di Indonesia? Saat di Indonesia dan saat sudah datang juga. Oh, dan mereka Jadi mengcover cost-nya. ya mereka cover. Jadi uh, misalnya pas kita masuk IELTS-nya cuma 5,5 gitu. Nanti biasanya Hmm. mereka menawarkan program, bukan menawarkan, mewajibkan kita untuk ikut program bahasa sekitar 6 bulan di Hmm. Jakarta atau di Bali. Dan itu nanti Hmm. kita dapat support living allowance juga, Hmm. standarnya di Indo lah, UMR-nya di Indo Hmm. mungkin, karena kita Hmm. harus ikut program mereka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, Senin sampai Hmm. Jumat. Itu mereka sudah memilih lembaga-lembaganya atau bagaimana itu? Iya, Atau kita bebas? mereka udah memilih lembaganya, mereka sudah kerjasama dengan Hmm. IALF di Jakarta dan Bali. Jadi Hmm. uh, ya udah gitu, kita kayak tiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan itu bukan Hmm. cuman kursus bahasa tapi ya, jadi di situ kita juga ada jam-jam pelajaran lain, misalnya kayak pengenalan budaya Australia atau apa ya, komputer. Sorry, heater Ya, terlalu panas. itu Mbak. Jadi uh, sebelum berangkat mereka akan membantu kita meningkatkan Hmm. kemampuan bahasa Inggris kita. Tuh. Hmm. Dan nanti saat sudah berangkat, Hmm. sebelum kita memulai semester pertama, biasanya mereka minta kita berangkat 3 atau 2 bulan sebelumnya. Dan nanti kita diikutkan pelatihan bahasa Inggris lagi di Australia selama sekitar Hmm. 3 atau 2 bulan itu. Jadi di Indo kita Hmm. dapat, di Australia juga kita dapat. Nah, ketika di Australia itu emang gabung dengan rekan-rekan negara lain yang memang lagi akan ngambil kuliah di Australia juga, Ya, atau dibedain atau gabung bersama bareng, gitu. gabung Bareng. bersama. Oke, oke. Mm-mm. Oke. Jadi Ini menarik banget ya, karena memang kita sadari bahwa kemampuan bahasa bahasa Indonesia, Inggrisnya, bahasa Inggris orang-orang Indonesia itu masih agak tertinggal ya. Jadi mm-mm. mungkin banyak sekali yang khawatir gitu kalau mau ngambil Mm-mm. beasiswa gitu. Padahal sebenarnya mereka memahami gitu ya. Mereka Mm-mm. Mereka memahami memahami, mereka karena memang menerima bukan IELTS yang bahasa. rendah, ya. Oh ya Nanti ini. yang kalau Mm-mm. misalnya untuk beberapa region Indonesia, ke Indonesia Timur, terutama Papua, NTB, NTT, Maluku, Mm. mereka mentoleransi lagi dengan membolehkan IELTS 5 untuk starting point-nya. Tuh. Tuh, untuk rekan-rekan yang di daerah mungkin jangan jangan Mm, putus asa ya bahwa mm. IELTS 5 pun masih mereka consider gitu. Jadi Ya, memang uh, yang penting strong point kalian tuh pengen bangun ya, Indonesia bidang benar, apa gitu. benar, Nah, benar. Yang penting itu. kontribusinya, Heeh. field-nya kita sesuai dengan yang punya added value untuk karir kita dan untuk development Indonesia dan nanti mereka support banget Hmm. soal Hmm. bahasa Inggris kita gitu. Bisa sampai 6 bulan Hmm. atau lebih itu mereka akan cover saat kita sudah Hmm. diterima. Berarti mereka ini ya, maksudnya aware dengan negara-negara berkembang gitu ya. Ini Iya, Masya Allah gitu ya, maksudnya mereka memikirkan gitu untuk mengembangkan negara-negara lain gitu. Menarik sekali. Kalau kalau salah satu yang lain mungkin sama ya kayak pada umumnya ya, mungkin bisa mm-mm. langsung dicek di Di websitenya atau dirimu websitenya. mau melengkapi apa aja selain Hmm, bahasa. secara umum sih cuman itu ya kayaknya cuman bahasa, kemudian Hmm. umur dia 18 plus karena kan kalau misalnya di bawah 18 tahun kan masih harus ada guardian parents. Jadi dia memang Hmm. mewajibkan di atas 18 tahun. Untuk Indonesia dia baru mengcover untuk program master dan PhD. Hmm. Tapi kalau kayak untuk Fiji, Samoa, Solomon, negara lain mereka mau cover dari bachelor dari S1.
Cuman untuk Indonesia Hmm. programnya dia cuman buat master sama PhD. Dan kalau saya cek websitenya dia nggak ada ketentuan umur maksimalnya. Oh, ini menarik Jadi sekali cukup nih, Bu, menarik ya. rekan-rekan. Heeh. Karena kalau untuk Menarik. LPDP setahu saya ada maksimal umurnya gitu. Mm-mm. Cuman Hmm. untuk Australian Awards enggak. Jadi yang penting Bagus dia nih. cuman ada minimal aja 18 Mm-mm. tahun, lainnya sih so far sih oke sih, cuman Mm-mm. masalah IELTS, tapi kalau udah dapat beasiswanya pun nanti kan dia udah dibantu untuk bahasa Inggrisnya. Untuk Jadi, bahasa Inggrisnya, hmm, iya. Ini banyak sekali yang curhat nih, Bu. Bahasa saya kacau. Nah, iya tadi bisa dibantu gitu. Saya rasa untuk IELTS 5 ya sedikit effort lah, tapi nggak sampai. Maksudnya saya juga waktu apply PR di sini hmm, diminta itu kan IELTS hmm. 5. Ini So- ibu-ibu bisa loh. Suami saya juga starting point-nya IELTS 5 atau bahkan malah 4,5 kalau nggak salah. Tuh. Nah, jadi menariknya lagi Mbak Arika ini suaminya juga PhD kandidat di Australia ini. Itu sama dengan Australian Award atau lain Oh, beasiswanya, Mbak? suami saya dan saya untuk PhD-nya kami pakainya LPDP. Oh, PhD-nya LPDP ya. LPDP Oke. ya. Karena kan untuk Mm-mm. Australian Awards, karena dia objektifnya untuk development, jadi ada requirement persyaratan seperti harus kembali ke Indonesia dulu selama 2 tahun atau 2 kali Mm-mm. masa studi mengabdi, baru boleh daftar lagi Australian Awards. Sementara Mm-mm. saya jarak antara master dan PhD ini cuma 1 tahun, jadi kayak Mm. masih belum bisa Bayar. pakai Mm-mm. Australian Awards lagi gitu. Jadi saya pakai Mm-mm. beasiswa yang lain. Mm-mm. Oh, Nah itu berarti tadi tadi mm, tadi berapa ini ya? Ikatan dinasnya berapa tahun? Dua kali kalau ya? kalau untuk instansi yang dia asalnya dari instansi pemerintah, sepertinya dia 2 kali masa studi. Masa studi, Hmm. oke. Tapi Mbak, kalau Mbak. saya dulu waktu masih private, jadi kak bukan PNS gitu ya, dia Mm-mm. masih cuman ngasih 1 kali masa studi. Jadi misalnya Oke, dulu oke. studi master saya 2 tahun, saya cuma Dua harus tahun. kembali 2 tahun. Wah, menarik sekali nih. Mbak, mungkin beasiswa Ya. lain, Mbak, yang tadi LVDP, kalau untuk Australia sendiri ada hal-hal khusus nggak? Atau sama aja dengan negara-negara lain Kalau penerimaannya? LPDP itu, jadi kalau Australian Awards kita bebas memilih universitas mana yang kita mau gitu. Kalau Mm-mm. LPDP bedanya universitas yang kita tuju itu hanya spesifik gitu. Jadi ada Mm. di dalam list-list mereka. Biasanya top Hmm, top top universitas saja gitu. oke. Tapi kemungkinan besar yang apa yang top-top di Australia masuk ya pastinya. Pasti masuk. Mm-mm. Mereka punya Mm-mm. daftarnya sendiri gitu. Mm. Dan ya mirip sih kalau misalnya kriterianya segala macam gitu. Mm-mm. Cuman Oke. untuk LPDP dia tidak ada eh, program pelatihan bahasanya. Yang Ada tadi kalau oh. misalnya Mm-mm. Australian Awards dibantu selama 6 6 bulan bulan. sebelumnya dan pas datang ke sini lagi, kalau LPDP Mm-mm. dia memberikan pelatihan bahasa hanya untuk beasiswa afirmasi, yaitu Mm-mm. beasiswa untuk teman-teman dari Indonesia Timur, dari Papua misalnya. Mm-mm. Suami saya kan ini dari Papua juga dan waktu mendaftar dia IELTS-nya juga cuma 5. Nah, Mm-mm. buat teman-teman yang di Indonesia Timur seperti suami Mm. saya itu, LPDP memberikan pelatihan bahasa nyaris sampai satu Mm. tahun kalau nggak salah. Jadi Tapi sampai mm. hanya jadi beberapa daerah ya. ya hanya untuk daerah-daerah tertentu, daerah mereka menyebutnya daerah 3T, tertinggal, terdepan, saya kurang 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 Mm-mm. ingat Mm-mm. singkatannya apa gitu. Tapi itu untuk daerah Mm-mm. 3T, mereka memfasilitasi pelatihan bahasa. Nah itu ya. Jadi itu bedanya. Jadi mungkin Mm-mm. teman-teman juga harus aware ya ketika apply beasiswa, jangan buta banget gitu. Tapi datang ke websitenya, kira-kira pelajari Mm-mm. itu websitenya mereka tuh maunya apa Ya gitu. benar banget. Maunya apa? Mm-mm. Jangan sampai mereka mau bidang-bidang yang memang dibutuhkan untuk berkembang di Indonesia, tapi kita ngambilnya bidang apa gitu yang lain gitu. Mm-mm. Pasti itu nggak ini ya, nggak nyangkut gitu.
Jadi karena banyak sekali ya Indonesia itu masih butuh banyak kalau menurut saya, dan orang Indonesia itu pinter-pinter sebenarnya. Cuma kesempatannya aja ya, kesempatannya. Jangan Ya. jangan males pokoknya buat cek-cek website mereka, kemudian dicatat deadline-nya kapan gitu. Karena kan kita harus mempersiapkan persyaratan-persyaratannya, dan persyaratan-persyaratan beasiswa itu meskipun misalnya cuman 5 poin gitu, tapi terkadang butuh waktu berbulan-bulan untuk menyiapkan 5 poin itu. Jadi Iya. kita harus benar-benar catat dia deadline-nya kapan dan persiapin jauh-jauh hari gitu untuk Iya. bisa dapat beasiswanya. Iya. Ya, memang terutama untuk poin-poin yang kayak relate dengan lembaga-lembaga lain kayak tadi tes bahasa gitu kan, itu benar-benar dipersiapkan karena mereka ada jadwalnya ya Mbak ya. Iya. Nggak semau kita gitu ya. Jadi benar-benar harus dimention. Nah, jadi gimana nih sebaiknya nih, kan ketika kita apply beasiswa kebanyakan mereka akan nanya sertifikat apa sih, ijazah kita kan. Berarti memang kita mulainya dari fokus dulu, misalkan dari S1 nih, fokus dulu S1-nya, kemudian sudah dapat sertifikat, sambil selama itu mungkin belajar bahasa atau mulai nyicil apa sih ngedraft, apa sih yang strong point-nya sebenarnya kita. sambil kerja juga nggak apa-apa, karena banyak teman-teman saya juga kayak mereka siang kerja, tapi kan malam kan masih bisa ada waktu buat belajar, buat les gitu. Karena kalau enggak kan juga ya kita realitasnya aja ya repot kan, kalau cuman belajar tapi nggak ada income kan juga repot kan gitu. Karena nanti untuk kayak tes IELTS, tes IBT segala macam kan juga nggak murah gitu. Sekitar pasti sekali tes sekitar 3 juta gitu. Jadi kalau saya kalau misalnya memang mampu buat siang kerja malam les gitu, saya sih dulu kayak gitu. Ya dijalanin aja gitu, karena nanti juga by the time kita toh pemberi beasiswa juga butuh apa ya, butuh work experience, kita ngelihat work experience kita juga. Jadi itu juga ibaratnya kerjanya nggak cuma cari uang, tapi itu investasi buat kita tulis di CV juga. Oh, jadi memang nah setuju sekali nih, mungkin dengan begitu juga ngelatih mental kita ya, kita kerja terus malamnya berusaha ini apa, jadi ketika di luar negeri juga udah terlatih gitu ya, nggak terlalu kaget gitu dengan perkuliahan gitu ya. Mungkin ini yang mau nanya silahkan ya, bisa ke box seperti biasa. Ini saya jawabin dulu yang komennya ya. Nih lihat. Bintang tamu lagi. Gaji part-time rata-rata berapa di Australia? Nah, ini mungkin mereka kalau mau ngambil parsial, universitas parsial, berarti mereka harus siap menghitung kira-kira mereka harus kerja berapa jam untuk part-time. Gimana Mbak? Bisa variabel sih ya? Kalau cuman bekerja yang blue collar ibaratnya ya, kayak waiters, cleaner, itu antara 20-25. Tapi kalau part-time-nya di universitas misalnya seperti research assistant itu sekitar 40-50 per jam. Tapi capek juga kalau misalkan riset udah di kampus terus, kampus lagi. Itu sekitar ya kalau misalnya $40-50 dikali maksimalnya boleh kerja kan $20 ya, bisa lah buat living allowance. 20 jam. Cukup banget. Ini tadi saya pengen nanya, jangan khawatir ya Nadila, selalu ada jalan gitu ya. Karena juga ada kemarin yang di Jepang malah dia S1 sambil part-time, karena dia kalau nggak salah cuma 1 tahun gitu ya. 1 tahun dibiayainya, kemudian ternyata nilainya sedikit menurun gitu ya, dan dia tidak dapat beasiswa lagi, akhirnya dia kerja itu Mbak. Terus itu kan menarik sekali ya, sampai lulus dan kemudian dia malah ngambil master lagi di Harvard. Kalau ngomong Harvard saya harus Harvard. Answer. Ya udah ada yang nanya nih ya. Aulia, bentar ya. Bu, kalau kita memilih jurusan yang nggak dibutuhkan sama negara Australia, peluang lulusnya gimana? Nah ini gimana Mbak? Kan mungkin biasanya yang daftar itu sampai ribuan nggak ya? Kalau untuk Australian Wood.
Nah, itu sampai apakah ribuan sih. kira-kira sampai ribuan ya? Dan yang diambil mungkin hanya beberapa ya. Jadi Yang memang diambil ya sekarang kalau nggak salah sekitar 200 orang ya. jadi benar-benar mereka screening ya bidang-bidang yang lebih mereka sukai gitu ya. Jadi Ya, sebisa mungkin ya harus inilah, harus ada kok di carilah karena listnya. ada di listnya. Oh, tuh lebih Ada di membantu lagi. ada di websitenya. Kalau di websitenya itu udah ada eh, major yang mereka mau gitu. Jadi kayak misalnya untuk bidang health misalnya, Mm-mm. mereka mau kita sekolah di bidang disease prevention misalnya. Kalau Mm. untuk di bidang stability misalnya mereka mau yang anti corruption, kayak gitu udah ada listnya. Mm. Nanti kita tinggal pilih universitasnya dan spesifik jurusan apa ya. Mereka Mm. yang dikasih di websitenya itu kan kayak bidang yang mereka mau. Nah, nanti Mau gitu. tugasnya kita tinggal nyari jurusan dan universitas sesuai bidang. Bilang gitu. Mbak, Hmm. apakah universitas nih, mungkin adik-adik yang SMA ini baru lulus SMA gitu mau menentukan kuliah S1. Apakah bidang bidang ya atau apa yang mereka ambil itu mereka lihat di universitas-universitas mana saja gitu dari Indonesia gitu. Apakah itu menentukan ataukah sebenarnya ya coba aja gitu kita nggak ada yang nggak tahu gitu ya. Oh, universitasnya di Indo. Mereka sih Hmm, ini melihat, tapi itu bukan jadi eh, hal strong point. yang penting, yang strong point gitu. Karena untuk IPK saja mereka membolehkan IPK 2,9. Oh, 2,9 itu Jadi, saya belum lulus itu Mbak. Saya 2,8. Curhat. karena Mbak Media kan ini teknik, wajar. Aduh, harusnya sih. 2,9 itu boleh. Oh, Jadi gitu. nggak harus Nggak IPK harus kumlot tiga. Hmm. gitu. Nggak harus Mm-mm. IPK kumlot. Maksudnya kan Hmm. orang kan takutnya kan kalau IPK-nya Hmm. harus yang kumlot gitu kan. Hmm. Bahkan tadi dirimu bilang di daerah-daerah yang Indonesia Timur mereka welcome banget gitu ya karena memang butuh Iya. pengembangan gitu ya. Jadi jangan Untuk khawatir lah Indonesia dimanapun Timur IPK-nya juga mereka menerima yang lebih rendah kalau nggak salah lebih rendah 2,7. 2,7 no tuh. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Usaha dulu gitu, usaha dulu, maksimalin usaha nanti hasil mengikuti kayak gitu kan ya. Itu Hmm. pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada Muhammad. Bentar ya. Selamat malam Bu, izin bertanya tadi membahas organisasi. Nah, dampak negatif masuk organisasi apa? Hah? Mbak, jadi mungkin gini Mbak, organisasi itu kan ada dua sisi ya, ada dampaknya, ada apa? Ada positifnya gitu ya. Walaupun saya cenderung seburuk-buruknya itu pasti positifnya ada gitu loh. Hmm. Organisasi itu selalu ada positifnya karena itu malah dilihat strong power-nya kalian gitu. Gimana sih mental kalian bisa survive gitu ya di organisasi itu suatu yang wah menurut saya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri gimana? Apakah jadinya berdampak dengan apa harapan kita untuk mengapply beasiswa? Kalau organisasi kan harusnya kita sudah memilih organisasi yang ini ya, yang kira-kira organisasi itu sudah memberikan dampak positif daripada negatif ya. Jadi dari awal Hmm. kita udah filter dulu gitu. Dan kemudian Hmm. organisasinya misalnya eh, bisa organisasi seperti LSM, misalnya LSM yang berjuang di bidang HAM, LSM yang Hmm. berjuang di bidang environment gitu. Jadi kita kita usahakan saja gitu Hmm. untuk ikut organisasi yang itu align gitu dengan Hmm. fokus studi kita dan sesuai passion kita juga karena kan kalau kita ikut organisasi atau kita sekolah tidak sesuai passion kan juga nggak enak gitu rasanya kan kayak dipaksa ya jadi dari awal Hmm. sih kalau saya bilang waktu milih masuk organisasi sih kita pilih organisasi yang emang dia udah sesuai dengan passion kita gitu. Hmm. Dan sebisa mungkin memang manajemen waktu kalian harus bagus gitu. Jadi kalian Mm-mm. kalian memang ingin ikut organisasi, tapi kalian tahu bagaimana manage waktu kalian, kalian ya, lebih pinter di situ. Nah ini ada yang nanya dari Robert. Saya lihat di CV-nya Mbak Arika, kok ada 3 gelar master, gimana caranya? Padahal beasiswanya bukannya saja, apa saja mungkin ya? Nah, Ada
apakah ada beasiswa lain? Terima kasih. Ini gimana Mbak? Emang mereka udah master, kamu ngambil master lagi? Misalkan master pertama tadi kan dari Ah, karena combine kan ya. ya Nah, combine. master kedua Yang kan beda nih. master of Ketiga. Nah, accounting dan master of nah, commerce-nya kan combine gitu. commerce. Terus yang Oh, ketiga commerce. itu commerce-nya combine. Commerce. Terus yang ketiga kan master of Commerce. research. Nah, Hmm. di Australia sendiri kalau untuk program master itu ada dua aliran. Yang pertama itu aliran yang dia tanpa tesis. Yang kedua Mm-mm. aliran yang dia dengan tesis. Mm-mm. Oke. Master Nah, saya bedanya. sebelumnya adalah master yang tidak mempunyai tesis. Oh, Sedangkan oke. untuk syarat misalnya mau melanjutkan PhD. PhD itu kan Hah? harus punya skill research dari awal gitu. Jadi Mm-mm. diharuskan untuk mengambil bagi yang punya gelar master tapi tidak Mm. memiliki tesis diwajibkan untuk ikut Master of Research sebelum ke Mm. PhD-nya. Dan Oh, oke. dan waktu Mm-mm. itu saya apply ke LPDP, saya bilang gitu, saya punya master, tapi master saya nggak ada tesis gitu. Dan saya sudah dapat offer PhD, tapi dengan syarat saya harus mengambil Master of Research gitu. Dan Mm-mm. kemudian saya berargumen kan dengan LPDP gitu, Mm-mm. saya meyakinkan Mm-mm. mereka kalau kalau memang saya membutuhkan ini gitu untuk PhD, Mm-mm. karena tanpa Master of Research saya nggak akan bisa PhD gitu. Mm-mm. Eh, Oh, dan ada saya sejarahnya ya. yakin gitu, iya, dan saya yakin Mm. kok saya akan bisa lulus ini karena kan pertanyaannya LPDP kemudian Mm. kalau misalnya kamu nggak lulus Master of Research berarti kan kamu nggak bisa melanjutkan ke PhD padahal kita maunya Mm-mm. ngasih beasiswanya kamu PhD gitu. PhD. Nah Mm-mm. dari situ saya harus berargumen dengan LPDP meyakinkan mereka kalau saya itu pasti bisa lah Pantas, untuk pasti bisa. lolos Master Confident. of Research gitu. Dan saya buktikan Mm. misalnya dengan dulu waktu saya master sebelumnya nilai-nilai saya bagus kok. Waktu S1 saya Mm-mm. nilainya juga bagus gitu. Jadi konstan bagus. Jadi saya rasa Master of Research ini pasti saya juga bisa. Nah dari situ Mm. LPDP meng-ACC juga kalau saya ngambil uh, Master PhD, lagi. Master of Research sebelum PhD. Oke, ini ada lagi pertanyaan Hmm. tadi. Ini dari Kiara. Nah, ini ya mungkin kebanyakan dari kita ya. Kasih tips dong, Bun, biar nggak males untuk belajar, apalagi untuk emak-emak zaman now yang lebih suka bermain sosmed daripada belajar, termasuk Ah, saya ya. ini Mbak Ini Media tipsnya nih. gimana? Ya, jadi tadi seperti saya bilang ya, maksudnya emang ada effortnya gitu. Kalian tuh harus balik lagi goal kalian apa gitu. Jadi Iya. kalau memang seperti saya gitu, saya sudah kemungkinan saya tidak tertarik untuk ngambil ngambil kuliah lagi, tapi saya lebih senang berkontribusi di digital marketing atau sharing-sharing seperti ini. Mungkin sosial media itu memang tempat saya gitu. Tapi kalau misalkan memang goalnya kalian kuliah atau sekolah, itu ya kalian harus fokus gitu. Memang nggak bisa ya setidaknya gitu kalau misalnya kalian main medsos gitu yang penting-penting aja lah gitu info-info beasiswa live-live tentang beasiswa gitu jadi sisanya kalian fokus belajar benar gak sih iya Bener jadi lah, memang bener banget, Mbak. harus dilihat dari pertama dari goal kalian tuh mau apa gitu kemudian kalian harus memacu diri kalian untuk ke arah untuk menggapai goal kalian gitu karena nggak ada yang semuanya tuh udah mau dapat beasiswa mau gampangnya aja gitu apalagi kita mungkin belum terlengkapi maksudnya kalau kita mungkin dari udah terbiasa bahasa Inggris bahasa hariannya atau terbiasa networknya bagus mungkin mereka lebih ringan gitu tapi kalau kita yang benar-benar ini kita harus kerja keras gitu jadi memang kita dilihat dari kerja kerasnya dan itu selalu berhasil jadi ya gitu kan ya Mbak oh jadi saya nih Bahkan motivasi Mbak Media juga banyak ngambil kursus-kursus les luar biasa. oh Sampai iya saya sampai kursus-kursus sampai ngambil dari US begadangan semalaman. oh iya ya jadi ya balik lagi ke tujuan gitu karena saya tahu apa tujuan saya ya saya ngambilnya di bidang-bidang yang emang saya butuhkan gitu. Dan emang yang disukain karena emang passionnya di Mm-mm. situ. Passionnya di situ. Seperti itu ya. Semoga membantu ini.
Scroll TikTok suka sampai lupa, Bu. Ya Allah. Nah, mulai sekarang nih, saya kan mencanangkan better life, start now. Nah, mulai mulai dari nonton live ini, ayo ini apa semoga termotivasi terus tanamkan Hmm. terus bikin bikin goal in step-stepnya. Semoga bisa ini ya membuka wawasan searching-searching mulai ya. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Ya, ada Ayo yang ini nanya pertanyaan lagi. kalau sudah Apa tuh lulus Mbak? magister, kemudian ambil beasiswa magister plus doktoral lagi, boleh nggak? Kalau pas magisternya udah ada tesisnya, ya nggak usah ngambil magister lagi. Biasanya mereka udah langsung nyuruh ke doktoral gitu. Dalam Hmm. kasus saya ngambil another Master of Research yang emang isinya itu cuman research, karena master sebelumnya nggak ada tesisnya. Jadi ibaratnya belum terlatih untuk research di level master, karena kan riset sebelumnya Mm-mm. pasti cuma di level skripsi kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi Uh-uh. makanya saya ngambil Master of Research lagi Mm-mm. sebelum PhD. Tapi kalau misalnya Mm-mm. pas masternya udah ada tesisnya, ya langsung aja ke Mm-mm. doktoral. Langsung bisa. Tuh, karena memang juga kalian harus pahami ya bahwa master sama PhD itu beda ininya ya, fokusnya. Kalau master itu Hmm, masih seperti belajar gitu, kita ke kampus, ikut praktikum segala macam. lebih Kalau praktisi. PhD, kalau PhD kalian tuh diharapkan menghasilkan sesuatu gitu, itu baik itu penelitian atau apa, Cuman research dipaksa aja. gitu, dipaksa untuk itu. Ini banyak banget pertanyaan. Ini menarik nih, dari Robert ya. Tantangan apa yang dihadapi saat kuliah S3 di zaman pandemi apabila di luar negeri? Nah, yo, ini gimana nih sekarang kan 2 tahun berarti ya? Iya, Dua 2 tahun tahun, pandemi ya. 2 tahun pandemi Ya, gimana ini ya? semoga Coba. semoga udah nyari selesai sih ini. Selama pandemi, Alhamdulillah. karena ada lockdown segala macam, otomatis yang kerjanya di laboratorium, ngambil data di Mm, lab segala macam, jadinya lebih lebih sulit ya buat ngambil datanya gitu. mm, Atau yang mm, mereka misalnya objeknya adalah manusia seperti mm, interview atau survei misalnya, mm, mereka harus ngerubah ngerubah tekniknya gitu. Yang interview mm, biasanya person to person misalnya jadi mm, via telepon, yang biasanya mm, kuesioner langsung jadi kuesioner online gitu. Ini menarik Eh, ini. Kemudian yang biasanya kita ketemu dengan supervisor secara langsung gitu, Mm, seminggu sekali misal, eh, kita jadinya ketemunya lewat Zoom mm, aja gitu. Dan kadang kan kayak mm. kayak Agak kurang kurang gimana ini. gitu diskusinya kan, gimana Uh, pun kalau lewat Zoom itu beda dengan kalau kita ketemu person to person uh, gitu. uh. Jadi Nanyanya eh, bisa detail ya. nah, dan kemudian biasanya kalau sebelum pandemi kan kita bisa kayak sharing, ketemu teman langsung gitu, ketemu teman langsung sharing gitu, saling berbagi suka duka lah dengan teman-teman PhD Hmm. yang lain. Cuman selama pandemi kita jadinya nggak ketemu orang gitu, Susah jadinya mau susah keluar juga. banget. Kita mau Iya. curhat sama orang lain juga susah. Mm-mm. Yang biasanya ketemu, Benar-benar. gimana supervisornya gini gini gini, Mm-mm. jadi udah nggak bisa lagi curhat-curhat gitu karena kita nggak ketemu Iya. orang lagi gitu. Iya, dan benar-benar. dan mostly kebanyakan teman-teman saya sih kayak minta perpanjangan waktu akhirnya, Benar. karena mereka harus adjust dengan kondisi work from home gitu. Karena Terutama yang misalnya punya kalau anak ya. nah yang punya Mm-mm. anak itu kan sekolahnya juga harus homeschooling segala macam, kan otomatis dia Mm. jadi nggak bisa ngerjain tesisnya, Fokus ya. fokus Mm-mm. gitu. Jangankan Mm-mm. kitanya, mungkin supervisornya juga menghadapi hal yang sama gitu. Dia harus Sama. struggling dengan keluarganya Sama aja juga ya. gitu. Jadi ya Iya. semua in term of orang sih, semua orang berusaha mengerti ya kalau kita semua Mm. struggling dengan Mm. kondisi ini gitu. Dan Mm. Uni sendiri juga memberikan Benar. kemudahan fasilitas juga kayak Mm. eh, pengurangan tuition fee misalnya, kemudahan kalau misalnya kita mau minta perpanjangan masa studi, karena kalau Mm-mm. sebelum pandemi misalnya untuk minta perpanjangan masa studi kita cuma dibolehkan maksimal 2 kali gitu. Setelah pandemi Mm-mm. ini kita diperbolehkan berapa kali aja gitu, asal memang itu Mm. alasannya reasonable, Pas. bisa diterima gitu, Mm-mm. diperbolehkan gitu. Jadi ya Iya. semua orang berusaha adaptasi dengan Adjust kondisi lagi. pandemi ini. Nah, ini menarik sih. Emang saya setuju banget bahwa memang kita kan baru ya, maksudnya baru tahun-tahun ini mengalami perubahan, tentu semuanya kaget gitu ya. Tapi balik lagi memang siapa yang bisa beradaptasi itu yang akan survive ya Mbak ya. Jadi
di sini juga dituntut bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Jangan malah terus menangisi yang keterbatasan yang ada ya. Justru cari cara kayak tadi ternyata bisa secara Zoom walaupun ada keterbatasan. Kok keterbatasan mungkin cari referen lagi secara online atau gimana gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kita masuk lagi ke box ya. Ini belum dijawab nih. Bu, tips supaya lancar saat interview beasiswa. Kalau interview beasiswa LPDP itu atau Australian Award itu dia langsung pakai bahasa Inggris atau dia interview bahasa Indonesia? Australian Awards dia langsung pakai bahasa Inggris, tapi tujuan dari interviewnya itu bukan untuk menilai bahasa Inggris kita, karena nanti untuk bahasa Inggris kita kan ada IELTS gitu. Ini mungkin karena kadang ada tim saat interview dan timnya kan yang satu kadang dari Australia juga, jadi kita memang harus pakainya bahasa Inggris gitu. Dan tipsnya mungkin kita tuh bisa dari baca-baca tentang visi misi mereka segala macam di websitenya, apa yang mereka mau, harusnya kita udah punya prediksi kira-kira pertanyaan apa nanti yang akan diajukan gitu. Jadi kita harus persiapkan jawabannya, kita latihan menjawab, jadi nanti saat ditanyakan pertanyaan yang similar lah ibaratnya kita udah lancar menjawabnya. Iya bener tuh, itu bagus banget tipnya ya. Jadi mungkin memang atau latihan-latihan banyak juga ya yang online gitu mereka ngajarin latihan interview untuk beasiswa. Dan banyak juga ada blog-blog yang sharing kok tentang apa mereka ditanya apa misalnya saat interview. Nah kita persiapkan aja jawaban kita dari sekarang gitu terus dihafalin gitu. Biar lancar nanti waktu jawab. Nah ya itu setuju banget tuh ya. Emang ya maksudnya mereka bukan ingin mengetes kalian, tapi mau tahu kalian tuh sampai semana ini strong point-nya gitu kan. Iya benar. Terus langsung pertanyaan lagi ya, takut ini ya. Bu, ada nggak sih beasiswa dari luar negeri yang mengcover full biaya sekalian memberi uang saku? Lah tadi yang Australian Award itu kan full biaya ya? Uang saku juga kan? Nah itu udah ya udah. Misalnya full, kalau di US dia ada Fulbright. Kebanyakan beasiswa yang diberikan oleh negara-negara asing dia udah mengcover tuition fee dan uang saku. Udah mengcover ya. Ini masih banyak nih pertanyaannya. Cepet ya. Kita jawab cepet ya. Nih, rekomendasi beasiswa yang paling banyak penerimaannya. Jadi antara LPDP, tadi kan advice-nya LPDP atau Australian Award gitu. Itu yang paling banyak mereka nerima. Australia, LPDP negara sih mereka. Kalau menurut saya. Kalau dari jumlahnya saya rasa sih LPDP, tapi itu sebelum pandemi ya, karena setelah pandemi ini kan Australia menutup border ya, jadi kayak ya mau masih itu Australian Awards ataupun LPDP sama aja nggak bisa masuk ke Australia sementara ini ya. Benar-benar. Tapi ada nggak yang sudah diterima tapi akhirnya mulainya secara online? Karena waktu itu ada yang pembicara Mbak Dini itu dia mulainya secara online dulu gitu di US kan. Gitu. Oh bisa ya kayak gitu. Ada bisa online. Apa sih tadi? Ibu, jika saya gagal 1 kali dalam beasiswa Australia, apakah ketika saya ikut lagi masih punya peluang? Wah nih menarik nih. Gimana Mbak? Gagal terus ikut lagi? Oh, masih ada peluang, bahkan kalau misalnya gagal untuk Australian Awards dia sekarang memperoleh feedback. Jadi kenapa kamu gagal gitu dia akan diberikan feedback, dikirimkan ke yang bersangkutan. Jadi kalian next-nya bisa mempelajari feedbacknya dan memperbaiki, menambahkan mungkin ya sesuai dengan syarat yang mereka mau. Kemungkinan bisa keterima lagi tuh ya malahan ya. Karena kan tadi untuk feedback yang sangat bagus untuk kedepannya saat kita melamar lagi di tahun berikutnya. Nah itu karena saya rasa mereka juga senang seseorang yang kerja keras ya, jadi malah justru dilihat ini anak struggle banget gitu, udah ditolak nyoba lagi gitu ya. Terus selamat malam Bu, saya dari Papua, ini adik ya. Saya dari Papua, jika ingin meningkatkan bahasa Inggris supaya bisa apply, mulainya dari mana ya? Kalau pengalaman dirimu dulu gimana ya? Apakah harus kursus? Tapi kalau memang kita nggak punya uang, mungkin bisa dari YouTube, karena banyak sekali sekarang. Kalau misalnya udah dapat beasiswanya sih,
mau itu beasiswa LPDP ataupun beasiswa Australian Awards, kalau dari Papua dia masuknya afirmasi, jadi dia akan memperoleh pelatihan bahasa sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi asal udah dapet beasiswanya sih, kalau untuk yang dari Papua nggak masalah ya, karena nanti dia ada pelatihannya. Nah, tuh untuk daerah-daerah tertentu dia dikasih pelatihan langsung ya, jadi nggak dilihat bahasa Inggrisnya. Mereka punya prioritas untuk daerah-daerah tertentu. Nah, ini kayaknya kita sudah 1 jam. Belum ya, 4 menit lagi kita bacain komen-komen yang di ini. Sebenarnya ada beberapa yang di question box juga, tapi saya jadi bingung karena saya jawabnya random. Mana yang sudah kejawab. Ini tadi ada di sini yang nanya, Mbak mau tanya lagi, beberapa universitas ada yang bergelar PhD yang berbeda dari perbedaan gelar yang diberikan itu. Apakah ada perbedaan metode risetnya atau kurikulumnya? Gimana? Apa gitu? Maksudnya perbedaan gelar PhD? Gelar PhD mungkin apa ya? Mungkin ini ya bidangnya kali ya. Kalau misalkan emang bidangnya engineering, mungkin cara risetnya gimana? Kalau bidangnya akunting, mungkin cara risetnya gimana? Kali bedanya di bidang apa kalian gitu kali ya? Oh, PhD mungkin PhD misalnya PhD in accounting, PhD in engineering gitu ya maksudnya. Kayaknya. Oh, kalau PhD-nya itu sendiri kan dia gelar yang general, nanti tinggal mau PhD di bidang apa. Jadi iniin bidang yang diberikan, riset-risetnya ya sesuai dengan bidang yang kalian ambil ya. Seperti itu. Udah ini banyak banget. Ini kayaknya membuka wawasan banget dan saya senang banget ini semua informasi dapat. Semoga adik-adik kita, rekan-rekan kita yang di rumah gitu bisa termotivasi ya. Dan juga mungkin sekarang masa pandemi banyak jaga kesehatan. Walaupun di sini viewernya nggak sebanyak minggu-minggu sebelumnya, tapi saya selalu bilang saya nggak fokus ke viewer, tapi biarpun 1 orang, tapi mereka dapat dan mereka realisasikan atau mereka menginfluence sekelilingnya itu lebih bagus gitu daripada banyak, tapi mereka tidak mengambil apa ininya ya, apa materinya gitu. Kemudian ada lagi nggak Mbak atau pesan-pesan nih, pesan-pesan untuk rekan-rekan mungkin yang belum saya tanyakan atau yang belum ditanyakan dari ini, apa sih yang ingin dirimu sebagai dosen nih pasti bisa memotivasi nih. Gimana coba? Itu yang UGM coba siapa nunjuk di sini? Itu banyak, kayaknya ada beberapa saya lihat. Oh gitu. Oke. Halo UGM, apa kabar? Coba. Ada Profesor Mahfud juga kan. Aduh, Profesor nonton ya Mbak. Aduh, terima kasih. Mungkin nextnya kita undang ya, Profesor. Ini ternyata banyak dari universitas-universitas ini ya, lain-lain. Ini ada yang dari Unpad katanya. Nah saya dulu, aduh, saya jadi curhat enggak lah. Dulu pernah yang tes keduanya kan saya coba ITB 3 kali. Gagal terus. Nah, yang keduanya itu sempat ke Unpad dulu mampir tahun. Ayo Mbak, gimana? Mungkin ada masukan? Dari UNSU tuh, Afni dari UNSU. Oh tuh, mungkin nextnya ya. Nextnya siap kalau diundang sama Mbak Media ini. Aduh, sebenarnya saya tuh lebih tua ya, tapi Masya Allah ini malah dapat pembelajaran dari yang muda-muda ini, bagus ini jadi semangat lagi. Ya, buat teman-teman yang lagi mau cari beasiswa ya, yang semangat gitu. Kalau gagal sekali 2 kali itu biasa gitu. Saya juga baru dapat beasiswa di tahun kedua saya mencari beasiswa, karena kan kita butuh introspeksi juga ya. Kok misalnya kita dulu ditolak, kenapa, dari situ itu bisa jadi bahan pembelajaran. Review ke depannya. Dan memang untuk cari beasiswa kan butuh waktu lah. Nggak instan gitu. Jadi harus tetap semangat dan sabar. Iya. Iya, nah itu yang paling penting, semangat, sabar, dan jangan menyerah ya, don't give up. Ya, terima kasih ya Mbak Arika. Kemudian untuk rekan-rekan media. Nah, next time kalau diganggu lagi boleh ya, kita join lagi. Terus terima kasih untuk yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Demikian saya tutup ya. Salam buat semua ya Mbak.
Ya, Makasih Mbak Media. ya Sukses sama-sama. lagi buat acaranya. Iya, Minggu-minggu depan amin. semoga terus memotivasi. Amin, insya Allah, insya Allah. Tetap jaga kesehatan juga yang penting ya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan Mbak Arika. Sampai ketemu minggu depan.